penyesalan yang menyakitkan. Aku benar-benar tidak habis pikir dengan jalan pikiran Mami dan Papi. Darren mengirimkan pesan kepada papinya. Setelah dia bisa menenangkan sang anak yang sedang bersedih. Keluarganya bahkan terus saja menangis karena mendengar perkataan demi perkataan yang sangat menyakitkan sekali untuk Darren dengar dari mulut anaknya itu. Darren tidak habis pikir dengan jalan pikiran kedua orang tuanya yang selalu saja di luar pikiran orang biasanya. Jika mendengar dari perkataan sang anak, dapat Darren rasakan kalau kedua orang tuanya itu benar-benar telah dibutakan dengan semua sikap lembut dan juga sikap santun istri keduanya dan dengan sang anak yang selalu saja dianggap sebagai cucu kandung dan diperlakukan bak seorang prinses. Saking manjanya dan saking sayangannya seorang Yolazen dan juga Akbar Zen kepada Maida. Kepala Darren rasanya sangat sakit sekali sekarang. Niat hati ingin bersenang-senang dengan sangat istri dan juga anaknya. Malah berakhir dengan pembicaraan yang sangat sedih seperti ini. Maaf, Ren. Papi yang menyebabkan semua ini. Apa Dion masih marah dengan Papi dan Mami? Balas Akbar Zen dari pesan Darren yang semuanya berhuruf besar, yang menandakan kemarahannya. Darren yang melihat pesan itu, hanya diam saja dan tidak berniat menjawab lagi. Karena dia sungguh sangat muak dengan semua pikiran kedua orang tuanya. Jika saja mereka tidak melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Seperti apa menantu kesayangan mereka berkhianat. Sudah pasti, sekarang mereka akan melakukan berbagai macam cara lagi untuk menyingkirkan Yuri dan juga Dion dari hidup Darren. Sungguh, Darren merasa tidak bisa lagi berbicara baik-baik dengan kedua orang tuanya, yang seolah-olah tidak punya hati nurani sebagai sesama manusia. Darren langsung saja menghabiskan airnya dan hendak langsung merebahkan dirinya di samping istri dan anaknya. Sekarang, setelah drama penuh air mata tadi, Dion langsung saja berubah manja dan tidak mau pisah dalam pelukan bundanya. Makanya sekarang, anak laki-lakinya yang bahkan sudah setinggi dirinya itu, malah dengan sangat santai memeluk tubuh bundanya. Darren bisa melihat, seperti apapun besarnya seorang anak, jika mereka ada di suatu masalah, pasti larinya akan ke dalam pelukan hangat bundanya juga. Tapi, kenapa berbeda dengan kehidupan Darren dengan kedua orang tuanya? Lupakan semua masalah sekarang, Darren. Lebih baik kamu tidur sekarang dan baru kamu urus semua masalah ini besok hari, setelah semuanya kembali tenang. Ucap Darren kepada dirinya sendiri. Setelah itu, Darren langsung saja naik ke atas ranjang dan dengan sangat santai dan tidak merasa canggung sekali. Darren langsung memeluk tubuh anaknya. Walaupun Darren tidak bisa memeluk anaknya, Dion sejak kecil seperti ini. Tapi setidaknya, walaupun anaknya sudah sebesar itu, dia masih bisa memeluk tubuh anaknya tanpa rasa canggung. Karena sebesar apapun anaknya, dia tetaplah anaknya, darah dagingnya, yang bahkan ada karena bagian dari dalam tubuh Darren sendiri. Selamat tidur anak ayah. Mimpi indah ya, sayang. Ucap Darren sebelum menutup matanya, sambil memeluk sang buah hati yang sudah hampir sama besarnya dengan tubuh Darren sendiri. Posisi tidur mereka memang seperti keluarga yang bahagia. Walaupun sedikit aneh dengan postur tubuh Dion yang sudah besar. Tapi setidaknya, apa yang selama ini Dion inginkan akhirnya terwujud. Karena sekarang dia telah tidur bersama dengan kedua orang tuanya dan juga dipeluk dengan penuh kasih sayang oleh kedua orang tuanya juga. Walaupun terlambat. Tidak apa-apa. Asal semuanya bisa terwujud sesuai dengan mimpinya Dion selama ini. Jika Dion, Darren, dan Yuri bisa tidur dengan sangat nyenyak setelah menangis bersama-sama. Berbeda dengan Akbar Zen yang tidak bisa tidur sama sekali, begitu juga dengan Yolazen yang selalu saja menangis, meratapi semua kesalahan yang telah dia lakukan di masa lalu, kepada cucu dan juga menantunya sendiri. Ini semua salah kita, Pi. Kita yang telah membuat cucu kita sendiri bersedih. Bahkan dengan tidak berperasaan, kita bahkan merencanakan membunuh darah daging kita sendiri. Hanya Dion yang akan menjadi penerus kita. Tapi, kita bahkan pernah merencanakan pembunuhan kepada cucu kita satu-satunya itu. Hanya karena kita ingin Maida tidak akan ada saingan di masa depan. Tubuh wanita yang sudah tidak muda lagi itu bahkan sudah merasa sangat lemah sekali saat melihat wajah penuh kemarahan dari cucu mereka.
Tidak pernah terpikirkan kalau cucu yang selama ini mereka buang dan mereka jauhkan dari pandangan mata mereka, sekarang malah datang dan mengambil semua rasa cinta kedua pasangan parubaya itu. Semua kasih sayang mereka seolah tersedot ke arah Dion saat melihat langsung cucu mereka dengan secara langsung. Bukan lagi dari kiriman foto yang selalu dikirimi oleh anak buah mereka. Sungguh, mungkin itulah yang dikatakan darah lebih kental daripada air. Makanya sekarang, kedua pasangan parubaya yang sangat mencintai cucu mereka itu malah merasa sakit hanya karena melihat wajah penuh kesedihan sang cucu. Sepertinya Darren sudah mengetahui semua rencana jahat kita ini. Dia bahkan mengirimi papi pesan, seolah sangat marah dengan kita. Apa mungkin Dion memberitahukan semua masalah yang dia tahu sendiri kepada kedua orang tuanya? Makanya sampai Darren marah. Bukan seperti itu mungkin. Mungkin saja Dion yang sudah tidak bisa lagi menahan kesedihannya. Makanya dia melimpahkan tangisnya kepada bunda dan juga ayahnya. Apa yang kita lakukan sangat jahat sekali. Berarti selama ini Dion telah menahan semua rasa sakitnya kepada kita karena dia tahu masalah ini. Sungguh, papi sangat tidak bisa membayangkan seperti apa rasanya perasaan cucu kita saat dia mendengar sendiri ada orang yang akan mencelakainya, bahkan sampai akan membunuh dirinya. Papi sangat tahu, selama ini, pasti Dion memendam semuanya dan meledak sekarang. Karena kita bersikap seperti sosok kakek dan nenek yang sangat baik sekali. Seolah kita adalah kakek dan nenek yang sangat baik dan sangat menyayangi cucu kita sejak kecil. Tapi nyatanya, kita adalah kakek dan nenek yang sangat jahat dan sangat kejam sekali. Karena kita tidak pernah mengakui Dion sebagai cucu kita. Bahkan sejak dia masih dalam kandungan bundanya, sampai dia beranjak dewasa, seperti sekarang ini. Akbar Zain mengusap wajahnya, karena merasa sangat bersalah dengan semua keadaan yang terjadi sekarang ini. Jika Mami menjadi Dion pun, pasti Mami akan melakukan hal yang sama, yakni tidak mau dekat-dekat dengan kita, yang sangat jahat ini. Tidak ada kakek dan nenek yang bahkan lebih jahat dari kita. Kita memberikan kasih sayang dan juga limpahan cinta kepada cucu orang lain. Tapi, kita malah membuat hidup cucu kandung kita sendiri sengsara. Bahkan sejak kecil, dia sudah sangat menderita karena hidup dalam kemiskinan. Sedangkan kita bergelimangan harta. Akbar Zain yang sudah tidak ingin mendengar semua perkataan yang sangat pahit. Yang semuanya sangat benar itu. Langsung saja memeluk tubuh istrinya yang masih saja terisak. Menyesali semua kesalahannya di masa lalu. Sungguh, penyesalan itu adalah suatu yang sangat menyakitkan sekali. Dia bukan anakku. Hari berlalu dan sekarang, keluarga harmonis yang terdiri dari ayah, bunda dan juga anak itu, terlihat semakin dekat saja. Bahkan saat mereka saling menangis bersama, meminta maaf atas kesalahan satu sama lain. Keluarga yang telah lama terpisah itu, akhirnya bisa hidup dengan sangat baik. Hari ini, hari terakhir ujiannya kan? Dion, tanya Darren kepada anaknya yang sedang menyantap makan pagi, yang sama seperti dirinya sekarang. Iya ayah. Ada apa? Tanya Yuri, yang aneh dengan pertanyaan suaminya itu. Bagaimana kalau kita pergi liburan ke Singapura saja setelah ini? Mumpung besok libur, sayang. Lagian Singapura juga dekat, atau kamu mau kita pergi ke Bali saja? Tanya Darren, yang sekarang tengah meletakkan sendok makannya dan menatap ke arah istri dan juga anaknya, yang terkejut dengan rencananya yang sangat tiba-tiba itu. Kenapa tiba-tiba sekali? Tanya Yuri lagi. Sedangkan Dion hanya diam saja, karena dia akan membiarkan kedua orang tuanya saja yang berbicara. Dion akan menurut saja, kemana dia akan dibawa oleh ayah dan juga bundanya. Dia salah. Untuk refreshing otak sebentar, sayang. Kan anak kita sudah berpikir keras selama 1 minggu ini. Makanya, sebagai hadiah, kita ajak pergi jalan-jalan. Gimana Dion? Dion suka kan dengan apa yang ayah lakukan? Dion menatap ayah dan bundanya bergantian dan tidak lama. Dia langsung saja mengangguk. Kita ke Bali saja, ayah. Kalau ke Singapura, pasti akan ada banyak persyaratan yang harus kita urus terlebih dahulu, sebelum masuk ke negara orang kan? Makanya, kita pergi ke Bali saja. Dion juga pengen main di pantai.
Seru Dion dengan sangat senang sekali. Baik. Langsung saja kemas barang-barang yang perlu saja. Kita akan langsung pergi ke Bali dengan penerbangan malam. Langsung hari ini? Tanya Yuri dengan sangat terkejut. Iya, sayang. Kita hanya menghabiskan weekend saja di sana. Setelah itu, kita juga harus kembalikan. Karena Dion yang masih sekolah dan aku yang masih harus kerja, sayang. Jawab Darren kepada sang istri yang masih terkejut. Mau tidak? Sayang, kita berangkat malam agar saat sampai di sana Nisa langsung istirahat dan paginya kita bisa menikmati pemandangan Bali. Dion bisa melakukan apapun di sana. Lagi pula, kita di sana juga ada villa. Jetty, kamu tenang saja dengan penginapan dan tiket pesawat nanti. Akan diurus oleh asisten aku. Dasar orang kaya ya, ketika ingin, langsung saja pergi. Tanpa memikirkan apapun lagi. Gerutu Yuri ke arah sang suami, yang selalu saja seenaknya. Bahkan tanpa berbicara dulu dengan dirinya. Kita lelah bekerja dari Senin sampai Jumat. Makanya Sabtu dan Minggu harus kita gunakan untuk healing, sayang. Supaya kita tidak stres. Apalagi anak kita juga sudah selesai ujian dan aku sangat yakin. Pasti pikiran Dion merasa sangat tertekan dengan berbagai soal sulit itu. Tidak ada yang sulit kok, ayah. Jawab Dion dengan cepat. Sungguh? Tanya Darren yang menatap aneh ke arah anaknya, yang sekarang tengah makan dengan sangat tenang. Iya ayah, semuanya biasa saja kok. Yuri yang mendengar perkataan sang anak, hanya tersenyum saja dan langsung mengkode suaminya, untuk bertanya lebih lanjut lagi. Yuri sangat tahu, kalau anaknya sudah berbicara mudah, maka semuanya benar-benar mudah, untuk dia kerjakan di dalam ujian itu. Wow, punya anak hebat memang seperti ini ya. Tanya Darren yang sangat takjub dengan kelebihan yang dimiliki oleh anak kandungnya itu. Dion hanya tersenyum saja, menanggapi semua kalimat pujian yang dikatakan oleh sang ayah. Apa? Tidak mungkin. Anak saya seperti itu. Pak, anak saya adalah anak yang sangat cerdas dan tidak mungkin dia melakukan kecurangan selama melakukan ujian ini. Saya tidak percaya dengan apa yang Anda katakan. Sesaat setelah dia melihat anak perempuannya pergi ke sekolah. Tiba-tiba saja ponsel Meirezen berbunyi dan di sana merupakan nomor sekolah, tempat anaknya sekolah selama ini. Meira yang dihubungi oleh pihak sekolah, merasa sangat marah akan apa yang dikatakan oleh pihak sekolah. Walaupun belum mengetahui semua yang terjadi semuanya secara rinci. Tapi, pihak sekolah telah memberikan gambaran. Kalau anaknya melakukan kecurangan selama ujian berlangsung. Maaf Nyonya, kalau Anda tidak percaya, pergi saja ke sekolah dan lihat semua bukti yang kamu berikan. Saya akan menunggu kedatangan Anda Nyonya, ucap kepala sekolah, yang langsung menghubungi Maida. Ahahaha. Tidak mungkin Maida melakukan semua itu. Dia saja, bahkan sangat keras belajar dan tidak mungkin. Dia tidak bisa mencerna pelajaran yang telah diajarkan oleh guru lesnya itu. Rutuk Meira. Setelah mendapatkan telepon dari pihak sekolah, langsung saja Meira menelepon sang suami untuk menemani dirinya ke sekolah. Kring! Suara ponsel Darren didengar cukup bising di dalam ruangan yang saat ini sedang dalam tahap serius sekali, karena Darren sangat ingin pulang dan berkemas ke Nandara dengan anak dan istrinya untuk pergi liburan hari ini. Darren melihat siapa yang menelepon dirinya. Kenapa lagi? Wanita ini. Geritu Darren, yang tidak ingin berbicara dengan wanita yang sangat egois dan juga sangat licik itu. Lama Darren tidak mengangkat ponsel yang sudah dia silent itu. Akhirnya, secara tiba-tiba asistennya mengabarkan kalau istrinya sedang menuju ke kantornya sekarang. Apalagi yang diinginkan wanita itu lagi? Bisa tidak dia membuat diri aku jauh dari dirinya? Geruti Darren ke arah asistennya. Saya tidak tahu apapun. Bos saya hanya mengabari saja. Karena kata Nyonya, bos tidak mengangkat panggilan dari Nyonya tadi. Baiklah, kalau dia dayang, suruh saja masuk. Aku sekarang sangat sibuk sekali. Makanya, tidak sempat melihat ponsel. Kamu tahu sendiri, aku sedang dikejar oleh waktu, dan aku tidak mau ini keteteran sebelum semua rencana aku hancur dan batal. Hanya karena pekerjaan yang tidak akan pernah habisnya. Asisten Darren langsung saja mengangguk. Karena dia sangat tahu dengan jadwal bosnya itu yang akan pergi liburan dengan anak dan juga istrinya,
yang telah dia cari selama ini. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu langsung saja mengalihkan perhatian Raihan dengan semua berkasnya. Masuk, jawab Darren. Darren mengira itu adalah asistennya. Tapi ternyata sangat salah. Karena yang berdiri di depannya ternyata adalah calon mantan istrinya itu. Ada apa? Tanya Darren yang masih mengerjakan pekerjaannya. Ayo temani aku datang ke sekolah anak kita. Maida, kamu tidak lihat? Saya sangat sibuk sekali. Lagi pula, Maida bukan anak saya. Jetty, lebih baik kamu pergi saja sama ayah kandungnya. Sela Darren dengan sangat cepat. Gaya bicara Darren terlihat sangat enggan sekali dengan kehadiran Meila. Semua orang tahu kalau kamu adalah ayah kandung dari Maida, dear. Makanya, aku melakukan ini semua dan pergi menjemput kamu. Agar kita bisa bersama pergi ke sekolah. Kamu buta. Hah? Nggak lihat. Kalau pekerjaan aku sangat banyak sekali. Hah? Bisa tidak? Kamu pergi saja sendirian ke tempat kepala sekolahnya. Jangan pernah libatkan aku lagi. Paham? Tapi Maida salah anak kita. Ren. Dia bukan anak aku. Jangan pura-pura lemah seperti ini. Terus Meyra. Teriak peluh karena kemarahan seorang Darren Putrazen, yang bahkan sedang serius, malah diberitakan tentang masalah ini. Darren, kamu menangis darah. Pun, aku tidak akan pernah mau membantu kamu Meira. Ucap Raihan dengan sangat kesalnya, dengan semua yang dilakukan oleh calon mantan istrinya itu.